Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kelompok 5 sendiri beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Syafaat Yasin, Dina Galyanisa Iyanovski, Yoga Aryandi, dan Nisa Uswatun Hasanah. Pada pembahasan kali ini, materi yang diangkat oleh kelompok kami adalah tentang konsep pasar adil dan konsep al-hisbah dalam pengawasan pasar dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Hakim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di kota Harran. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya revolusioner, yaitu gerakan tajdid atau pembaharu, dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Pernah 4 kali dipenjara karena fatwa-fatwanya yang selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 Masehi atau 20 Zulqa'dah 728 Hijriah setelah mengalami perlakuan yang kasar di penjara. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karya tersebut yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam 2 buku, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam, yaitu lembaga hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasa Al-Syariyah fi Islah Al-Ra'wi wa Al-Riyah, yaitu hukum publik dan privat dalam Islam. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan buku kedua ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, penawaran itu bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Dan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu: yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut itu berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan semakin disukai atau dibutuhkan jika jumlahnya relatif kecil daripada saat melimpahnya persediaan. Faktor kedua yaitu harga dipengaruhi besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhannya yang lemah dan sedikit. Faktor ketiga, harga bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jika pembeli merupakan orang terpercaya atau yang bisa kita sebut kredibel dalam membayar kewajibannya itu, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel atau suka menunda kewajiban atau mengingkarinya. Faktor keempat yaitu jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah
jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas. Ibnu Taimiyah juga mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu yang pertama, intensitas dan besarnya permintaan. Yang kedua, kelangkaan dan melimpahnya barang. Yang ketiga, kondisi kredit atau pinjaman. Dan yang terakhir, yang keempat, diskonto pembayaran. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran dinamakan equilibrium price. Sebuah pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam menetapkan masalah perdagangan disebut dengan pasar bebas, yang dimana baik penjual ataupun pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perdagangan. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tentang pasar bebas. Menurut beliau, tidak ada pasar bebas. Yang ada ialah pasar adil, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyedia barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Dari pernyataan tersebut, terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Kegagalan atau ketidaksempurnaan pasar bisa disebut dengan distorsi. Lalu, apa itu distorsi pasar? Distorsi pasar adalah kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa mekanisme pasar tidak selamanya berjalan dengan sempurna, seringkali terjadi distorsi. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini terjadi karena ada faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah, tetapi karena tindakan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar. Sebagai solusi dari distorsi pasar ialah pemerintah harus melakukan intervensi harga guna mendapatkan harga yang adil. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun input dari faktor-faktor produksi. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil merupakan nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand. Tidak ada unsur spekulasi. Jadi intinya, konsep harga yang adil itu ialah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Regulasi negara. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah membolehkan regulasi harga dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak regulasi harga. Namun sebenarnya Ibnu Taimiyah justru menjabarkan hadis Rasulullah tersebut, yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan regulasi harga, yaitu pertama, regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan kedua, regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penetapan harga, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau para tokoh perwakilan pasar terlebih dahulu.
Menurut Ibnu Taimiyah, pembentukan Dewan Al-Hisbah bertujuan untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan yang berada di dalam wilayah yang menjadi kewenangan suatu pemerintah. Selain itu juga mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Tugas utama dari Dewan Al-Hisbah adalah melakukan pengawasan umum, khususnya pada kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan timbangan, ukuran, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur, dan menjaga agar harga selalu konstan. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga pada konteks saat ini. Pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar yang ada di zaman modern sekarang ini. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penentuan harga. Namun dalam kondisi tertentu, intervensi pemerintah berlaku jika terjadi keadaan darurat yang disebabkan kelaparan atau terjadinya penipuan. Sedangkan di Indonesia sekarang ini, masih terdapat intervensi pemerintah walaupun sedikit. Secara umum, kenaikan harga yang terjadi di Indonesia sepenuhnya karena mekanisme pasar. Sehingga apabila dikaitkan dengan hukum regulasi harga dalam ekonomi Islam, maka regulasi tersebut tidak boleh dilakukan. Penyebab kenaikan harga di Indonesia kemungkinan besar karena distorsi pasar. Relevansi Dewan Al-Hisbah dengan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Ditinjau dari fungsi, DSN DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-fatwanya. Ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan, muhtasib sebagai orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat. Ditinjau dari tugas Hisbah dalam memantau penegakan keadilan di masyarakat dan mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.